Bulan Syawal membawa nuansa berbeda di seluruh Indonesia, menghadirkan suasana penuh harapan dan kebahagiaan setelah sebulan penuh menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu. Di setiap sudut negeri, gema takbir dan lantunan doa mengisi udara, menandai datangnya hari kemenangan yang dinanti-nanti oleh umat Muslim. Idul Fitri menjadi puncak perayaan setelah sebulan berpuasa, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul untuk saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan. Tradisi ini tidak hanya dirayakan di rumah-rumah, tetapi juga terasa kuat di pusat pemerintahan. Tradisi silaturahmi menjadi inti perayaan, mempererat persaudaraan dan saling memaafkan. Di lingkungan istana, momen ini menjadi waktu yang sangat dinantikan untuk memperkuat hubungan, tidak hanya antar pejabat, tetapi juga dengan keluarga dan staf yang telah bekerja keras sepanjang tahun. Tak hanya di masyarakat, tradisi ini juga mengakar di kalangan pemimpin dan pejabat negara. Mereka saling mengunjungi, berbincang, dan berbagi cerita, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat di tengah hiruk-pikuk tugas kenegaraan. Lebaran menjadi momen meleburkan sekat formalitas, membuka ruang dialog santai, dan memperkuat sinergi pemerintahan. Di meja makan yang dipenuhi hidangan khas Lebaran, perbincangan mengalir ringan, membangun kepercayaan dan kebersamaan yang sulit tercipta di ruang rapat resmi. Para pejabat memanfaatkan momentum ini untuk saling mengunjungi, menjaga harmoni dan kekompakan. Kunjungan ini menjadi simbol persatuan, di mana perbedaan pendapat dan dinamika politik sejenak dikesampingkan demi kebersamaan. Pertemuan informal sering melahirkan gagasan brilian dan solusi inovatif, jauh dari suasana rapat yang kaku. Dalam suasana santai, ide-ide segar bermunculan, memperkuat kolaborasi dan mempererat hubungan antar individu di pemerintahan. Rumah dinas dan istana terbuka lebar, menyambut tamu dari berbagai kalangan, diiringi tawa dan hidangan khas Lebaran. Setiap tamu yang datang membawa cerita dan harapan baru, menambah warna dalam kebersamaan yang tercipta. Anak-anak berlarian di halaman istana, keluarga besar berkumpul, dan suasana penuh kehangatan terasa di setiap sudut. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa di balik segala kesibukan, nilai kekeluargaan tetap menjadi prioritas utama. Setiap jabat tangan dan ucapan maaf lahir batin menjadi komitmen memulai lembaran baru dengan semangat yang diperbarui. Momen ini menjadi simbol rekonsiliasi, memperkuat tekad untuk bekerja lebih baik demi bangsa. Tradisi silaturahmi di pemerintahan menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. Dengan mempererat hubungan personal, tercipta sinergi yang membawa dampak positif bagi kepemimpinan nasional. Di balik jabatan, para pemimpin tetap manusia biasa yang merindukan kehangatan persaudaraan. Tradisi silaturahmi di jantung pemerintahan menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada kebersamaan, saling menghargai, dan semangat untuk terus maju bersama. Di tengah suasana Syawal, Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indrawijaya bersilaturahmi ke kediaman resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan berlangsung hangat di Istana Wakil Presiden, menandai kolaborasi dua figur muda dengan tanggung jawab besar. Momen ini menunjukkan harmoni antara disiplin militer Seskap Teddy dan dinamisme kepemimpinan Wapres Gibran. Kolaborasi mereka diharapkan membawa energi baru bagi birokrasi dan pembangunan Indonesia. Malam itu, suasana di Istana Wakil Presiden terasa hangat dan bersahabat. Lampu-lampu taman yang menyala lembut menambah nuansa keakraban, seolah menyambut setiap tamu dengan tangan terbuka. Di balik kemegahan bangunan, ada kehangatan yang nyata, menciptakan atmosfer yang jauh dari kesan kaku dan formal. Wapres Gibran menyambut Seskap Teddy dengan senyum lebar dan jabat tangan erat, mencairkan suasana formal. Momen ini bukan sekadar protokol, melainkan simbol keterbukaan dan rasa saling percaya di antara dua pemimpin bangsa. Setiap gerak dan tatapan mata mereka memperlihatkan niat baik untuk membangun komunikasi yang tulus. Penyambutan sederhana ini menunjukkan kerendahan hati dan keterbukaan seorang pemimpin. Tidak ada jarak yang membatasi, hanya ada keinginan untuk saling memahami dan bekerja sama demi kepentingan rakyat. Sikap rendah hati ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan. Mereka berbincang ringan tentang perjalanan dan kesibukan pasca Lebaran, tanpa jarak di antara keduanya. Obrolan santai ini menjadi jembatan untuk mempererat hubungan, membangun rasa saling pengertian, dan membuka ruang diskusi yang lebih luas di masa depan.
Gestur dan ekspresi mereka mencerminkan rasa saling menghargai dan kenyamanan. Setiap senyuman dan anggukan kepala menjadi bahasa nonverbal yang memperkuat ikatan, menandakan bahwa hubungan profesional bisa dibangun di atas dasar kepercayaan dan rasa hormat. Obrolan singkat di beranda istana menjadi fondasi dialog yang konstruktif. Di tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk, mereka bisa bertukar pikiran secara terbuka, membahas berbagai isu strategis dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Suasana kekeluargaan terus terbawa hingga ke ruang tamu, memperkuat diplomasi personal yang efektif. Di ruangan ini, hubungan antar pemimpin terasa lebih dekat, seolah-olah mereka adalah bagian dari satu keluarga besar yang memiliki tujuan bersama. Kepemimpinan modern tak hanya soal keputusan tegas, tapi juga kemampuan membangun koneksi manusiawi yang tulus. Inilah makna sebenarnya dari sebuah penyambutan. Menciptakan ruang bagi dialog, kepercayaan, dan kolaborasi yang berkelanjutan demi kemajuan bangsa. Di ruang tamu istana yang penuh kehangatan namun tetap berwibawa, Seskap Teddy dan Wapres Gibran duduk berdampingan, terlibat dalam diskusi santai yang syarat makna. Suasana informal ini justru membuka ruang bagi pertukaran ide-ide segar, di mana kedua tokoh bangsa ini saling melengkapi pemikiran satu sama lain. Mereka tidak hanya membahas isu-isu sehari-hari, tetapi juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi bangsa ke depan. Dari percakapan jujur inilah, ide-ide besar dan inovatif lahir. Mereka membahas isu strategis, mulai dari persoalan domestik seperti pendidikan, kesehatan, hingga tantangan global seperti perubahan iklim dan perkembangan teknologi. Diskusi ini menjadi ajang brainstorming yang sangat penting untuk mencari solusi terbaik bagi kemajuan bangsa. Mereka bertukar pandangan secara terbuka tentang pelayanan publik yang lebih inklusif, pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri, serta penguatan ekonomi digital yang kini menjadi tulang punggung pertumbuhan nasional. Setiap gagasan yang muncul dipertimbangkan dengan matang, demi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat luas. Diskusi seperti ini sangat penting untuk menyelaraskan langkah dan strategi seluruh lembaga negara. Dengan koordinasi yang baik, setiap program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan nasional bisa tercapai bersama-sama. Wapres Gibran dengan penuh perhatian mendengarkan masukan dari Seskap Teddy, lalu memberikan arahan yang jelas dan tegas. Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat kerja dan kolaborasi, terutama di masa pasca Lebaran, agar produktivitas tetap terjaga dan pelayanan publik semakin optimal. Pertukaran informasi dan dokumen antara Sekretariat Kabinet dan Kantor Wapres menjadi kunci utama dalam eksekusi kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Kolaborasi erat ini memastikan setiap keputusan yang diambil dapat segera diimplementasikan di lapangan. Sinergi yang kuat antara kedua institusi ini menjadi fondasi utama agar mesin birokrasi negara berjalan optimal. Kerjasama yang solid menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Dialog santai namun penuh makna ini menjadi wadah konsolidasi, memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, para pemimpin bangsa siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Gibran Rakabuming Raka aktif berperan di dalam negeri dan kancah internasional. Ia turun langsung meninjau program pemerintah, seperti saat mengunjungi lokasi banjir di Kalimantan Selatan. Kepeduliannya membangun kepercayaan publik dan menunjukkan negara hadir saat dibutuhkan. Di panggung global, Gibran tampil percaya diri di KTT G20 Johannesburg, menyuarakan isu ekonomi berkelanjutan dan kecerdasan buatan. Penampilannya memperkuat citra Indonesia sebagai negara konstruktif di dunia. Setelah tugas internasional, Gibran selalu berkoordinasi dengan Presiden Prabowo, menunjukkan harmoni kepemimpinan nasional. Aktivitasnya membentuk citra wakil presiden modern, energik, dan berwawasan luas. Peran gandanya menjadi aset berharga menghadapi tantangan zaman. Dialog Seskap Teddy dan Wapres Gibran menyoroti isu prioritas pendidikan, penanganan bencana, dan ibu kota Nusantara. Gibran menekankan pentingnya literasi robotik dan coding untuk semua siswa, termasuk di pesantren dan sekolah luar biasa. Penanganan bencana dibahas dengan fokus pada sistem peringatan dini dan respons cepat, merujuk pengalaman Gibran di lapangan.
Perkembangan IKN juga menjadi sorotan, dengan antusiasme publik sebagai indikator dukungan. Persiapan pemindahan aparatur negara ke IKN terus dipantau untuk kelancaran transisi. Ketiga isu ini menjadi pilar agenda pembangunan Prabowo Gibran. Koordinasi lintas sektor dan pertemuan informal seperti ini sangat efektif mempercepat kemajuan. Diskusi juga membahas posisi strategis Indonesia di dunia. Pengalaman Gibran di KTT G20 menegaskan Indonesia sebagai pemain kunci global. Kerjasama internasional, baik multilateral maupun bilateral, dibahas untuk memastikan implementasi konkret di dalam negeri. Sinergi antar lembaga sangat penting agar diplomasi aktif berjalan efektif. Pemerintahan Prabowo Gibran berkomitmen menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan proaktif. Kemajuan domestik memperkuat posisi tawar Indonesia di dunia, dan keberhasilan diplomasi membawa manfaat nyata ke dalam negeri. Pertemuan ini menjadi refleksi agar urusan dalam dan luar negeri berjalan seiring demi kepentingan nasional. Pertemuan Seskap Teddy dan Wapres Gibran menegaskan pentingnya silaturahmi sebagai perekat kolaborasi pemerintahan. Dalam birokrasi besar, silaturahmi mencairkan kekakuan dan membangun kepercayaan. Hubungan personal antar pejabat memperlancar koordinasi dan kerjasama lintas institusi. Diskusi informal memungkinkan pertukaran pikiran jujur dan solusi bersama tanpa beban protokoler. Kolaborasi lintas institusi kunci menghadapi tantangan multidimensi bangsa. Silaturahmi menjadi teladan dan pelumas roda pemerintahan. Unsur manusiawi, empati, dan kebersamaan tetap jadi faktor penentu keberhasilan. Momen Lebaran dan silaturahmi membawa energi positif dan semangat baru. Pertemuan Seskap Teddy dan Wapres Gibran menjadi simbol semangat baru untuk mengabdi pada bangsa. Harapan Indonesia lebih baik terpancar dari diskusi mereka, pendidikan, kesiapsiagaan bencana, dan pembangunan IKN. Semangat pasca Lebaran harus jadi bahan bakar akselerasi program dan kerjasama erat. Kolaborasi lintas latar belakang adalah kekuatan, bukan penghalang. Gotong royong dan persaudaraan harus terus dirawat di semua lapisan masyarakat. Dengan semangat baru, kita semua punya peran membawa Indonesia melompat ke masa depan gemilang.